warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, sudah buka bukunya halaman 36. Nah ya, di sini kita akan mempelajari tentang permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis ya. Permainan bola kecil ini diantaranya yaitu ada permainan ronde ya, permainan casting, permainan bulu tangkis, tenis meja ya, itu termasuk dalam jenis permainan bola kecil. Dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang permainan bulu tangkis ya. Yang pertama, kamu harus tahu dulu tentang permainan bulu tangkis ini apa ya. Bulu tangkis adalah permainan yang dimainkan di lapangan yang berbentuk persegi 4 ya. Tujuannya adalah untuk memasukkan bola ke daerah lawan yang dilewati dari net ya, jaring net ya. Jadi alat yang diperlukan untuk bermain bulu tangkis ini yaitu adalah seperti yang pertama adalah raket, itu sangat perlu untuk bermain bulu tangkis ya. Terus ada juga bola ya. Bola itu namanya kok atau shuttlecock ya. Itu untuk kita bermain bulu tangkis. Itu yang paling penting ya. Kalau tidak ada net masih bisa bermain ya. Mungkin bisa bermain di halaman terbuka atau di depan rumah ya. Tapi kalau di lapangan atau di lapangan sekolah, kalau kita sudah ada fasilitas tiangnya, bisa menggunakan net atau jaring pembatas dalam permainan bulu tangkis ya. Jadi kamu juga harus tahu tentang teknik-teknik dasar yang harus kamu kuasai dalam permainan bulu tangkis ya. Ya, yang pertama adalah teknik memegang raket atau pegangan grip ya. Nah, itu sangat mempengaruhi kamu dalam bermain bulu tangkis ya. Yang pertama adalah teknik pegangan raket forehand grip ya. Bapak akan contohkan ya, seperti ini ya. Nah, ini apa namanya? Ya, raket ya. Sudah Bapak bawa contohnya raket. Nah, masih terbungkus ya, berarti masih baru ya. Ya, yang tidak tahu atau yang baru melihat ini namanya raket ya. Jangan kamu bilang ini kayu pemukul lah. Nah, tidak boleh ya. Ini raket dan ini bolanya namanya kok atau shuttlecock ya. Nah, inilah untuk kita bermain bulu tangkis ya, yang secara sederhana dan dimodifikasi ya. Yang pertama adalah cara memegang raket ya. Ada 4 sebenarnya itu, tapi yang kamu pelajari hanya yang dasarnya saja, yaitu forehand grip dan backhand grip pegangannya ya. Yang pertama forehand grip dulu ya. Forehand grip berarti kamu pegang raketnya ini, terus kamu lihat posisi raketnya, jangan sampai raketnya kamu pegang itu salah ya. Itu mempengaruhi saat kamu bermain ya. Jadi usahakan pegangannya dengan benar ya. Kebanyakan kamu bermain hanya asal-asalan saja, tidak tahu cara memegangnya yang benar ya. Yang benar adalah kamu lihat pegang nih posisinya, terus luruskan nih. Ini luruskan dulu raketnya, jangan gini ya. Ini luruskan, terus ini tangan seperti orang sedang berjabat tangan ya, atau bersalaman ya. Ini lihat tarik seperti ini. Nah, ini terus ya, ini tiga jari ini menempel dan jari telunjuk agak ke depan, dan ini membentuk huruf V ya. Nih.
Nah, sisinya membentuk huruf V, ya. Nah, lihat nih ya, seperti ini ya. Nah, ini pegangan forehand grip, ya. Jadi forehand sebelah kanan ya, pegangannya. Nah, ini. Nah, terus pada perkenaan memukul bola, ini yang banyak dimainkan pada pergelangan tangannya nih, pergelangan tangan ini ya. Jadi jangan banyak sampai salah kamu melakukan pukulan ya. Jangan buat pukulan asal-asalan ya. Nah, diluruskan, terus luruskan ini. Lalu kamu lihat tangannya juga sama seperti berjabat tangan, cuma posisinya agak berbeda ya. Terus ini jempolnya ini kamu empat jari itu sejajar ya, sama dekatan ya. Nih kamu lihat ya. Nah, lihat ya. Terus pada saat melakukan pukulan backhand, arahnya kemana? Ke kiri biasanya backhandnya. Nah, jadi yang bermain ini pergelangan ya, tangannya ya. Ya, di seperti itu ya. Nah, itu pukulan backhand. Jadi gimana Pak kalau mau pukulan forehand dan pukulan backhand? Ya, berarti kalau forehand kamu harus bisa mengubah ini pukulan. Nah, mengubah pegangan ya. Misalkan nih ke kanan. Nah, terus ganti lagi. Nah, pegangannya terus ke kanan. Ganti lagi. Yang penting kamu harus betul dalam melakukan pegangan ya, raket ya. Ya, ada empat pegangan raket. Yang pertama adalah forehand grip, yang kedua backhand grip, yang ketiga kombinasi grip, yang keempat American grip ya. Atau berapa pun boleh. Yang penting kamu paham ya. Tapi kamu pelajari dua saja dulu ya, yang dasarnya saja ya. Yang lainnya itu nanti ya. Yang kedua adalah apa? Teknik footwork ya. Namanya teknik footwork. Itu teknik melangkah dalam permainan bulu tangkis ya. Teknik latihan melangkah. Itu sangat penting juga. Karena kenapa Bapak bilang sangat penting? Karena itu dalam bulu tangkis lari atau melangkah jahat itu sangat diperlukan ya. Gimana bisa perlu? Ya, suaranya tadi disebut. Kenapa perlu? Perlu. Karena permainan bulu tangkis adalah banyak berlari. Ya, banyak menggunakan tangan ya. Nah, lalu latihan melangkah, ada melangkah ke depan, ada melangkah ke samping, ada melangkah ke kanan, ada melangkah ke belakang ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang ya. Itu sangat penting ya, karena kenapa? Kalau kamu sedang memukul bola, dengarkan, sedang memukul bola, dengarkan? Ya, sedang memukul bola, bolanya balik lagi ke misalnya ke depan, kamu harus kembali ke depan, kamu balikan lagi bolanya, kamu belakang lagi. Nah, itu makanya teknik dalam melangkah itu sangat perlu dan sangat penting untuk kamu kuasai dalam permainan bulu tangkis ya. Dan ada juga yang ketiganya, teknik dalam memukul bola ya. Ada teknik yang tadi Bapak bilang, teknik forehand dan teknik memukul bola backhand ya. Teknik lob juga bolanya melambung ya. Nah, teknik lob banyak, teknik grip, teknik memukul bola netting, drop shot ya. Yang kamu harus pelajari yang dasar-dasar dulu ya. Yang pertama yang pukulan forehand, pukulan backhand itu harus kamu kuasai dalam permainan bulu tangkis. Kalau itu kamu sudah bisa, mungkin kamu bisa melanjutkan dengan pukulan-pukulan yang selanjutnya ya. Dengarkan. Gimana cara memukul dengan benar? Ya, caranya banyak salah juga.
pada saat memukul bola dengan benar, yaitu yang pertama adalah kedua kaki ini dibuka selebar bahu. Ya, jangan terlalu rapat, kakinya dibuka. Terus kaki kiri ini majukan ke depan. Posisi badan agak menyamping, ya. Terus pegang raketnya, usahakan raketnya ke belakang, ya. Pukul kenanya. Terus tangan satunya itu seperti orang mau menahan bola, datangnya arahnya bola, ya. Pandangan ke arah bola. Lalu kamu pukul bolanya. Terus ini kaki kanan ke depan, ya. Nah, langkah dan posisi badan berubah sebelah kiri, ya. Nih, lihat nih. Ya. Pukulannya seperti ini, ya. Nah, ini raketnya langsung ke bawah, ya, ke bawah. Ya. Jadi kamu lihat bolanya datang. Ya, langsung ke belakang, ya. Dan arah badanmu langsung berubah ke sana, ya. Ke arah ke kiri, ya. Dari kanan lalu ke kiri. Jadi itu lebih mudah kamu dalam melakukan pukulan. Jadi tidak ada kesalahan dalam mungkin ada salah urat atau apa. Ya mungkin biasa kesalahan dari kamu melakukan pukulan dalam permainan bulu tangkis, ya. Itulah teknik-teknik dasar yang perlu kamu harus tahu dalam permainan bulu tangkis. Ya. Terus ada juga, dengarkan. Bisa nggak permainan bulu tangkis ini kamu kaitkan dengan kombinasi lokomotor, non lokomotor, dan manipulasi? Bisa? Ya, kamu harus tahu gimana cara melakukan servis. Apa itu servis, ya? Servis itu adalah ya pukulan pertama saat mau memulai suatu permainan bulu tangkis. Dan ada dua servis. Yang pertama servis pendek dan kedua servis panjang. Ya, jadi kamu harus tahu yang mana membedakan servis, pukulan biasa, pukulan smash, pukulan lob, ya. Gerakan kombinasi non lokomotor dan manipulatif, ya. Dan kalau misalnya pukulan smash di depan net, nah, atau di depan atas net dan melompat, berarti kamu sedang melakukan gerakan kombinasi apa? Non lokomotor dan manipulatif, ya. Misalkan lagi, kamu dari belakang berlari memukul bola, bolanya lob atau bolanya bola netting, itu termasuk dalam jenis apa? Kombinasi apa? Lokomotor dan manipulatif. Atau satu lagi contoh, kamu melakukan gerakan forehand dan backhand secara kanan dan kiri, berarti itu termasuk dalam jenis ya lokomotor dan manipulatif. Berarti kamu sudah cukup jelas tentang permainan bulu tangkis, ya. Itu salah satu teknik dasar yang harus kamu tahu dulu, ya. Sebelum kamu bermain, alat-alatnya kamu siapkan, semuanya peralatannya dan tekniknya juga kamu harus tahu tentang permainan bulu tangkis, ya. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Bapak rasa penjelasannya untuk teknik dasar permainan bulu tangkis hanya sampai di sini, supaya kamu kalau banyak-banyak nanti kamu tidak paham apa yang Bapak jelaskannya. Jadi kamu hanya dasar-dasarnya saja yang kamu tahu, ya. Misalnya contohnya tadi yang pertama adalah teknik pegangan, ya. Terus teknik melangkah atau memblok, dan yang ketiga adalah teknik memukul bola. Dan terakhir penjelasan tambahan tentang kombinasi gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif, ya. Dan ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Apa? Iya, ini ada yang bertanya, ya. Bapak ulang, ya. Kalau pukulan yang sebelah ini, ya, sebelah kiri, kaki kanan melangkah sebelah kiri, ya. Ya, kaki kanan lebih enak, jadi badan menyerong ke belakang, ke
ini ya. Nah, sambil mengikut arah ke kanan nih, seperti ini ya. Nah, ya perhatikan. Nih. Nah, ini pukulan backhand. Ini pukulan backhand ya, jangan sampai lupa. Terus kalau sebelah sini, berarti ini pukulan backhand, pukulan forehand ya. Ini backhand, ini forehand ya. Jangan sampai salah-salah dalam pelajarannya. Ini forehand ya. Dah, ada yang tanyakan lagi? Dan poinnya yang kamu butuhkan adalah 21 poin ya. 21 ya. Dan untuk yang membuat servis sebelah kanan itu apa? Yang sebelah kanan itu hitungannya adalah genap, poinnya genap. Yang sebelah kiri poinnya ganjil. Jangan sampai lupa ya. Terus ada juga ganda putra, ganda putri, tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campur. Campuran itu artinya bisa laki-laki juga bisa perempuan campur ya, bermain ini ya. Dan paham sampai sini? Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, kalau nah, di sini Bapak akan mengulang tentang permainan rounders ya. Yang kemarin kamu bermain di lapangan masih belum paham, Papa akan menjelaskan ulang supaya kamu paham dalam bermain permainan rounders. Dan nanti pun kalau ada ulangan, kamu sudah tahu tentang cara permainan rounders ya. Jadi permainan rounders ini dimainkan oleh 12 orang pemain. Jadi ada 6 orang cadangan juga dalam permainan rounders ini. Permainan rounders termasuk dalam permainan bola kecil ya. Alatnya yang digunakan adalah bola berbentuk ya bola kasti ya. Terus ada juga kayu pemukul untuk melakukan pukulan ya. Ini alatnya, ini tongkat pemukul atau kayu pemukul yang biasa dilakukan untuk bermain rounder, bermain kasti ya. Terus bolanya bisa menggunakan bola kasti atau bola tenis yang ini ya. Ya, ini bola kasti atau bola tenis ya. Jadi permainan ini dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing regu terdiri dari 12 orang pemain ya. Dia ada grup grup A, katakan grup A dan grup B ya. Maka kemarin Bapak menyuruh kalian untuk membuat nomor dada supaya membedakan yang mana kelompok A dan kelompok B ya, atau grup A dan grup B ya. Dan nomor urutnya juga sesuai dengan jumlah dibagi siswa ya. Jadi tidak ada lagi yang tidak dapat kelompok ya. Terus setelah kamu tahu tentang permainan rounder, berapa jumlah pemain, alat-alat yang harus digunakan. Terus permainan rounders ini juga ada tekniknya ya. Teknik dasar dalam melakukan bermain rounders yaitu yang pertama adalah memukul bola ya. Terus ada lagi melempar bola juga ya, atau melambungkan bola ya. Terus apa lagi? Menangkap bola ya. Dan teknik lainnya tanpa menggunakan alat bisa melakukan latihan berlari, melompat ya. Juga melempar juga kalau latihan tanpa dengan bola ya. Itu teknik yang harus kamu kuasai agar kamu lebih mudah dalam bermain permainan rounders ini ya. Terus dalam setiap permainan rounders ini terdapat 3 inning. Tahu 3 inning? Inning itu sama juga babak ya, babak. Nah, dalam permainan ada babak ya. Jadi
setiap regu pemukul harus menyelesaikan 3 babak, dan juga regu penjaga juga harus apa? Menyelesaikan 3 babak, maka dibilang inning ya. Terus satu inning terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul untuk setiap regu. Permainan rounders dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan regu penjaga. Jadi setiap 3 kali regu pemukul berarti sudah melaksanakan tugasnya dalam bermain rounder. Terus berganti dengan regu penjaga. Sebanyak 3 kali juga ya. Itulah untuk menentukan suatu permainan rounders ya. Terus lapangan rounders berbentuk segi 5. Nih yang sudah Bapak gambarkan segi 5 ya. Kurang lebihnya seperti ini ya. Nih segi 5. Dan terdapat ada 5 base. Tahu base? Base itu papan hinggap atau tempat hinggap ya. Ya, papan hinggap atau tempat hinggap. Ada base 1, base 2, base 3, base 4, dan terakhir base 5 namanya home base atau yang biasa disebut rumah base ya. Nih, sini. Oke, guys. Yang terakhir home base. Lalu jarak antara lapangan ini segini berukuran 15 meter ya. Kalau di lapangan sekolah mungkin tidak bisa 15 meter, mungkin dimodifikasi menjadi kemungkinan bisa 5 meter atau 6 meter tergantung dari lapangan sekolah ya. Disesuaikan. Terus 15 meter, ini juga 15 meter, 15 meter, 15 meter, dan 15 meter ya. Ini regu, semua yang menjaga ini regu penjaga namanya ya. Terus yang melempar juga regu penjaga ini ya. Namanya pitcher. Kalau melempar bola itu namanya pitcher ya. Dan ini yang menangkap bola juga regu penjaga. Regu ini namanya catcher ya. Catcher ya. Dan ini regu pemukul. Dia yang pukul bola ya. Terus mana teman yang lain memukul? Dia melakukan menunggu ini yang memukul, temannya yang memukul ya. Ini sebanyak 11 orang menunggu giliran untuk memukul bola ini ya. Ini regu tunggu atau ruang tunggu pemukul ya. Setelah dia melakukan memukul bola yang dilempar dari si pitcher ya. Ini si pitcher ini regu penjaga ya. Ini masing-masing tugasnya adalah menjaga bola atau mengambil bola yang datang dari arah pemukul ya. Makanya dia mencar, jangan berkelompok, tidak boleh berkelompok. Dalam permainan ini tidak boleh berkelompok. Jadi dia mencar ya. Supaya apa? Supaya mempermudah untuk merebut bola atau mengambil bola ya yang datang dari arah pemukul nih ya. Terus setelah dia melempar bola, lalu dia melakukan pukulan ya. Pukulan, katakan contohnya dia kenanya di area sini ya. Bolanya ya, memukul bola sini ya. Terus gimana ini? Ini adalah tugasnya berlari menuju base. Ini menuju base 1 ya. Nih di sini ya, menuju base 1. Terus dilanjutkan juga lagi menuju ke base 2 ya. Kalau masih bolanya jauh atau kalau masih bolanya tidak mendekati dia. Gimana kalau dia mendekati? Berarti dia harus berhenti pada base yang terakhir di hinggap ya. Misalkan katakan dia sudah melalui base 2 dia sudah lalu di base 2 kan, terus sudah setengah sini kan. Gimana kalau bolanya kawannya ini yang regu penjaga ini lawannya nih mengejar dekat sini
sini, udah dekat sini kan dibagi bolanya atau di sini oper bolanya ke temannya. Lalu dia kan berada di sini, berarti dekat nih. Gimana dia cara mempertahankan regunya dari serangan lawan ini? Maka dia boleh kembali lagi ke base 2 untuk bertahan ya. Berarti dia tunggu di sini ya. Tunggu siapa? Tunggu regu selanjutnya melakukan pukulan ya. Berarti dia harus tunggu di sini. Nah, ini yang bergantian maju ke sini ya. Nah, itu terus setelah itu si dia ini harus standby tunggu temannya. Terus lakukanlah pukulan yang selanjutnya. Bolanya berada di sini, katakan. Nah, di sini ya. Berarti dia harus cepat nih. Cepat berlari. Cepat berlari menuju base 3, base 4 dan base 5 yang terakhir. Ya. Terus yang ini juga sama, harus berlari juga ya. Nah, berlari juga menuju base 1, base 2, base 3. Kalau dia masih tidak sama, masih tidak bisa langsung gitu, berarti dia harus singgah di salah satu tempat ya. Nah, berkali-kali. Maksudnya berkali-kali gimana? Boleh. Tetapi harus lihat juga ini yang memukul temannya. Jangan sampai nanti ini udah habis, kamu masih berhenti. Itu kamu pasti tidak akan mendapatkan nilai. Makanya kalau bisa, kalau kesempatannya masih bolanya jauh, kamu harus berlari sampai menghabiskan 5 base ya. Harus sampai 5 base ya. Dan selanjutnya seperti itu ya. Terus harus melewati base ya. Kalau tidak melewati atau menyentuh base itu tidak sah. Berarti dia dianggap belum melewati base 1, base 2, base 3 atau dia melangkau. Katakan dia melangkau dari sini langsung berlari sini, tidak sah ya. Dia kalau dia sampai sini pun nanti tidak mendapatkan nilai ya, dan tidak mendapatkan poin. Makanya harus melewati ini. Harus menyentuh base 1, base 2, base 3, base 4 dan base 5 ya, baru dia sah pukulannya ya, dan dengan selamat. Terus ada juga caranya supaya regu penjaga ini bisa dapat nilai atau menghentikan tim pemukul. Gimana caranya? Caranya ini contohnya ya. Si regu memukul bola kan, ini dilempar dari pitcher. Terus setelah dia dapat bolanya memukul, lari bolanya langsung ditangkap oleh si temannya ini. Ini ditangkap bolanya. Tangkap bolanya kan, dapat bolanya langsung tidak tanpa menyentuh tanah. Lalu dia berlari ke base 1. Ini belum sampai yang memukul tadi, belum sampai, dia berlari sampai ke sini kan ya. Terus si pemukul berarti dia dalam permainan atau dalam memukul berarti dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan nilai ya. Berarti namanya ini adalah membakar base namanya ya. Yang regu penjaga membakar base regu pemukul base 1 ya. Dia belum sampai, kecuali dia udah sampai ya, berarti tidak bisa ya. Itu caranya untuk membakar base ya. Terus yang ini, yang menjaga ini semuanya namanya baseman ya. Baseman bukan Batman ya, baseman ya. Itu caranya ya. Terus bagaimana caranya lagi supaya apa? Supaya pukulan sah, misalnya katakan, dengarkan, ada dulu lagi ya. Nanti tidak dengar nanti bapaknya. Nih, ini memukul bola ya. Si pemukul ini kesempatannya hanya 3 kali memukul bola ya. Lebih dari itu berarti dianggap apa? Dianggap tidak sah pukulannya atau digantikan dengan si pemukul yang lain ya. Ini pemukul, kalau dia tidak sah dalam melakukan pukulan, berarti dia harus diganti dengan ya pukulan yang selanjutnya itu 3 kali kesempatan ya.
Itu regu pemukul apa? Ya, sekali kena berarti dia sah. Tapi kalau dia tidak lewat ini, tidak lewat dari garis yang ini tengah, berarti dia tidak sah sebenarnya pukulannya ya. Makanya mukulnya harus lewat dari ini area garis ini, garis tengah. Paham? Kalau dia tidak kena berarti dia tidak sah. Diulangi lagi pukulan kedua ya, dan sampai ketiga. Kalau tiga tidak kena berarti dia harus digantikan dengan yang lain ya, pukul yang lain ya, gitu ya. Terus sebanyak 3 kali kesempatan ya, 3 inning ya, dia harus melakukan 3 inning ya, sama juga regu penjaga. Terus bertukar arah ya, dari regu penjaga ke regu pemukul. Gimana cara nilainya? Nilainya yang pertama nilai 2, dengarkan, nilai 2. Buat regu pemukul dulu ya, regu pemukul mendapat nilai 2 apabila dia telah melewati base 1, base 2, base 3, base 4 dan base 5 dengan selamat, tidak mengenai bola atau tidak dibakar oleh baseman ya. Itu mendapat nilai 2. Kalau dia 1 nilainya, mendapat nilai 1 berarti dia tidak bisa melewati 15 base ya, base ya, ya. Jadi dia tidak bisa melewati 15 base maksudnya. Licin kan berarti? Dengarkan, jangan jadi licin berarti. Dengarkan. Yang dikatakan dapat nilai 1, dengarkan. Yang dikatakan dapat nilai 1, dia berhenti di antara B1, B2, B3 dan B4 ya. Kalau dia berhenti 1, kawannya mukul lagi, kenapa dia gini 4? Berjedah-jedah dia. Berarti dia mendapat nilai 1 kalau dia sampai di sini ya. Tetap dapat 1 nilainya. 3, 2 pun tetap dapat 1 ya. Dia dikatakan dapat nilai 0 atau tidak dapat nilai sama sekali apabila dia melewati B1, B2, B3 lewat B4, tiba-tiba mati di sini. Dia tidak dapat, atau mati di B3, B2, B1, B3 tidak dapat nilai 0 ya. Sia-sia berarti dia pukulan dia. Terus juga dia mendapat nilai 0 apabila dia dibakar oleh baseman, dibakar oleh penjaga, regu penjaga atau baseman ya. Ini kita coba jelaskan dari awal tadi. Itu tidak mendapat nilai 0 berarti nilainya ya. Terus ada juga bisa regu penjaga, dengarkan, regu penjaga itu mendapat nilai 1 ya. Gimana caranya bisa mendapat nilai 1 regu penjaga? Pada saat regu pemukul yang memukul bola nih, dia memukul dengan bagus kan, benar. Langsung ditangkap sama regu penjaga tanpa menyentuh tanah yang Bapak bilang tadi membakar baseman. Dapat dengan sempurna dia mendapat nilai 1 ya. Terus apabila dia sudah mendapat bola tapi dia tidak bisa membakar baseman, berarti dia tetap mendapat nilai 1 karena sudah bisa menangkap bola dari regu pemukul dengan sempurna tanpa bolanya jatuh ke tanah ya. Itu dapat nilai 1 ya. Nah, regu penjaga itu ini tadi menjaga, tadi kan dari menangkap, bukan cuma menangkap bola kan, dia nangkap dengan sempurna bolanya ya. Dia berarti dia mendapat nilai 1 ya. Terus, dengarkan, regu pemukul berada di area bebas, tempat tunggu. Pemain yang mendapat giliran memukul bisa menuju ke base 5 home base atau rumah base. Setiap pemain regu pemukul boleh memukul sebanyak 3 kali ya Bapak. Sebutkan tadi ya, itu regu pemukul. Dan sekarang regu penjaga, kesimpulannya setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan nih, siap regu ya. Terus pemain yang menjaga base disebut baseman.
Pemain yang melempar bola ke pemukul disebut pitcher. Pemain yang menangkap bola dari pitcher disebut catcher. Nah, ya. Itu skema tentang permainan rounders ya. Harus kamu ingat-ingat hari Rabu nanti kita akan praktek bermain di lapangan, harus bisa. Ya, loh. Ya. Terus satu lagi ya. Yang Bapak jelaskan cara memukul bola permainan rounders ya. Ini memukul ya. Jadi posisinya jangan seperti ini. Nanti bolanya susah ya lakukan pukulan ya. Jadi posisinya harus enak, posisi badanmu harus enak. Kaki kiri ini majukan ke depan sedikit ya. Kaki kanan dimundurkan. Ini terus peganglah kayu pemukul dengan benar. Terus serongkan sedikit badanmu ke kanan ya. Arah pandanganmu memandang bola. Posisi ini pemukul nih, peganglah posisi pemukul. Tepat seperti ini. Bersiap untuk memukul ya. Jadi si pemukulnya harus benar-benar memukul. Kalau tidak benar nanti dia hanya 3 kali kesempatan. Kalau dia tidak benar berarti dia tidak bisa melakukan pukulan, diganti dengan temannya. Berarti otomatis dia tidak mendapat nilai ya atau poin. Makanya harus benar. Kalau posisi kamu sudah benar melakukan pukulan, pasti kamu enak melakukan pukulan. Boleh bisa begini, bisa dari bawah ke atas. Yang penting posisinya harus benar ya. Ya, posisi yang benar seperti ini ya. Ya. Terus buat yang melempar bola boleh menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Kayaknya susah ya, kayak tangan kanan ya. Terus posisinya juga hampir sama dengan pemukul ya. Nih, badannya agak menyerong, biar enak melakukan lemparan bola. Si ini nih, pitcher pemukul lempar bola ya. Melempar bola dari bawah ke atas juga boleh, dari datar juga boleh, tapi tidak boleh terlalu keras ya. Kalau keras temannya nanti yang si pemukul ini susah melakukan pukulan ya. Yang enak saja melakukan lemparan bolanya ya, atau melambung ke atas ya. Dan posisinya harus posisinya di mana yang lempar? Posisinya sebelah ya kanan, pas memegang kayu pemukul ya, gitu ya. Jangan sampai salah melempar, nanti kalau lempar 3 kali salah juga harus diganti dengan temannya yang lain ya. Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah bisa ikut bermain? Ya. Kalau sudah, berarti Bapak anggap kamu sudah memahami tentang permainan rounders ya. Jadi ini boleh kamu catat nanti supaya untuk referensi rumah belajar ulang lagi ya. Kalau sudah cukup jelas, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.